Untuk teman-teman mahasiswa tingkat akhir terus berjuang, ingat kata-kata orang tua, jangan ingat kata-kata tetangga, karena tetangga mah ada milu mayaran. Welcome to Kamar Pergerakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kamar Pergerakan. Pada hari ini kita akan sedikit bincang-bincang dan sharing-sharing tentang bagaimana keluh kesah dari mahasiswa akhir. Sedangkan kan pada hari ini sedang ramainya pendaftaran kuliah, pendaftaran mahasiswa baru. Nah, kita akan sedikit berbeda nih sahabat-sahabat. Kita akan membahas tentang keluh kesah dari mahasiswa akhir. Kita sekarang bersama dengan sahabat Jajang Ripa, senior di kampus yang sudah 12 semester ya. Oh, ya. Sehat sahabat Jajang. Sehat. Sahabat Jajang ini adalah salah satu mahasiswa akhir di salah satu kampus di Kota Cimahi di STKIP Pasundan ya, sahabat Jajang. Nah, mungkin kita sharing saja mungkin sahabat Jajang. Ini sekarang semester berapa sahabat? Alhamdulillah semester 8 udah di ujung tombak. Semester 8 di ujung tombak ya. Nah, terus sekarang kesibukan dalam hal perkuliahan itu apa sih sebagai mahasiswa akhir? Jelas lah, semester akhir itu dengerin obrolan tetangga. Obrolan tetangga tentang apa itu sahabat? Jadi ini menarik, Ya, obrolan orang tua sih sebenarnya, tekanan dari eksternal gitu. Maksudnya ya obrolan dari teman-teman, dari teman-teman yang sudah lulus gitu. Dan itu mendistrak diri gitu. Aduh, kumaha ya orang lulus bingung gitu. Nah, pada akhirnya kan begitu, diambang kegelisahan lah gitu. Ya kalau bisa sudah di tingkat akhir itu yang saya rasakan. Jadi di tingkat akhir ini ya semakin banyak mulut yang berbicara mungkin sama, baik itu dari keluarga, dari tetangga mungkin, terus mata melihat teman-teman kita udah mulai lulus, sudah pada pakai selendang itu yang beli itu. Kirain saya itu asli kemarin itu saya nanya ke teman gitu, hari itu beli atau dikasih sama kampus, katanya beli. Aduh, kirain dikasih sama kampus, ternyata ya beli gitu. Ternyata beli ya, bukan dikasih gitu. Berarti sekarang lagi sibuk skripsi mungkin ya, sibuk skripsi dan sibuk buat nyiapin beli selendang itu. Selendang ya, lagi nabung ya. Iya. Luar biasa ini sahabat Jajang, ini adalah salah satu mahasiswa semester 8 tadi ya, bukan 12 sahabat. Ya masih normal lah. Sekarang lagi sedang mengerjakan skripsinya, kita doakan semoga cepat selesai ya. Amin. Nah, keluh kesah atau mungkin hambatan nih sahabat Jajang daripada ngerjain skripsi itu apa sih? Sebetulnya sih ya memang sih kalau misalkan dari dulu gitu, pas awal kuliah atau pertengahan kuliah, ya melihat kakak-kakak tingkat itu memang sering lah gitu melihat mereka gelisah terus khawatir atau gimana gitu ya. Bagi saya santai aja sih, ngapain gitu. Dan ternyata sekarang ya kerasa gitu apa yang mereka rasakan itu. Tadi dari obrolan orang tua, kapan kamu lulus, terus orang tetangga, jang kapan lulus kan itu ya lumayan lah gitu. Mental itu ngedown gitu ya. Ya pada akhirnya ya daripada saya mikirin kayak gitu, ya udahlah fokus satu. Nah, dan yang memang kadang riskan terhadap diri itu ya ketika punya tanggung jawab, ya misalkan di organisasi gitu, tanggung jawab di organisasi terus di tanggung jawab akademik itu selalu ya gimana tuh. Nah itu ya saya mendapatkan pelajarannya gitu, dapatkan pelajaran dari bagaimana memanage waktu gitu buat membuat menggarap skripsi, terus tanggung jawab di organisasi. Nah itu ya benar-benar dipaksa untuk bisa memanage waktu sebisa mungkin bisa memanage waktu ya. Itu sangat menarik sahabat. Tadi kan sahabat mengatakan dulu ketika mungkin masih semester awal-awal lah, lihat kakak tingkat itu skripsi ribet dan lain-lain, dan yang gak kerasa kan kuliah 4 tahun atau 8 semester itu ya yang saya rasakan sama gitu sahabat-sahabat, tidak terasa. Sekarang saya semester 6 ke 7 kan sahabat. Ya semester atau mungkin tahun-tahun kemarin saya masih nyantai gitu.
masih jauh gitu karena skripsi. Cuman sekarang sudah semester 6 mau ke 7 ya mulai kepikiran gitu skripsi dan lain-lain, dan apalagi ngeliat Mas Jajang dengan perjuangan luar biasa nggarap skripsi, jadi ya ada motivasi juga, ada juga kekhawatiran takutnya saya tidak bisa atau apa, cuma nanti kita kerjasama lah Mas Jajang gitu untuk skripsi gitu. Nah, dan juga yang mungkin pesan atau ya teman-teman di luar sana atau mahasiswa-mahasiswa yang sedang berproses di kampusnya masing-masing, ya persiapkanlah gitu, persiapkan diri, karena ya yang saya rasakan hari ini ketika sedang di ujung tombak seperti ini, ketika pas lulus itu mau jadi apa gitu, bingung. Nah, makanya kemarin itu membuat gerakan-gerakan di kampung saya, bikin bank sampah itulah contohnya gitu. Buat ya istilahnya sedikit buat ada kegiatan gitu untuk nanti pas lulus bisa mungkin setelah berjalan ya kita cari hal-hal yang baru gitu. Terus kemarin juga pernah ngobrol sama teman saya yang dari Aceh. Itu waktu ngopi di luar itu pas waktu kapannya udah 2 bulanan lah kemarin. Gimana gitu? Ngobrol curhat lah sama si abang dari Aceh itu. Bingung aja Mang Jang katanya. Udah semester akhir ini ya pengennya gimana ya katanya, udah mau orang tua neken, terus ketika udah lulus mau jadi apa ini teh gitu ya. Itu memang benar-benar dirasain gitu sama semua kalangan yang di tingkat akhir gitu. Jadi sebuah keresahan gitu ya. Jadi keresahan dari mahasiswa akhir itu bukan hanya ngegarap skripsi aja, tapi setelah selesai skripsi, sidang wisuda tuh ya mau ngapain gitu kan, takutnya nganggur kan, yang awalnya lagi nggarap skripsi kapan lulus dari tetangga udah lulus belum kerja kan, jadi tetangga ganti pertanyaan kapan kerja ya, nggak pernah habis lah omongan tetangga gitu. Makanya ya kenapa saya itu membuat gagasan membuat gerakan itu supaya ya yang saya dapat di organisasi gitu, yang dapat di organisasi entah itu organisasi intra ataupun ekstra gitu, saya dapat ilmu dari pelajaran organisasi itu ya bagaimana cara mempersiapkan diri gitu. Kalau misalkan kata yang sering didiskusiin di organisasi itu, bagaimana kita menjadi kader intelektual organik gitu. Yang pintar dan pula dalam gerakannya. Seperti itu. Bukan hanya pintar dalam intelektual saja, tapi secara gerakan gitu nyata, ya. Gitu. Ini sahabat Jajang ini sahabat yang luar biasa bagi saya, karena dia sekarang jadi mahasiswa akhir, sibuk skripsi, sibuk organisasi, sibuk garapan bank sampah di Garut ya kegiatannya banyak gitu, tapi tidak lupa dengan tugas kewajibannya yaitu menggarap skripsi. Ini sahabat yang luar biasa lah. Tadi kan bicara soal manajemen waktunya, ya saya mengakui lah sangat luar biasa, karena ya beliau belajar dalam di organisasi gitu, ya. Jadi organisasi itu bukan untuk menghambat perkuliahan ya Mas Jajang, tapi juga bisa menunjang perkuliahan. Kadang kan kata sebagian orang lah, kata orang-orang yang memang melihat pandangan mereka terhadap organisasi, apalagi organisasi ekstra gitu ya, melihat organisasi ekstra itu kadang disangkut pautkan dengan akademik gitu, hambatan akademik, padahal ya itu tergantung orangnya kalau bagi saya gitu, karena ya saya sendiri pun sekarang ya gak ada gitu, gak ada nilai yang TL, gak ada nilai yang bisa yang diulang lah, yang diulang gitu, gak ada semester ulang enggak gitu, ya gimana orangnya aja gitu. Jadi bicara soal ikutan organisasi yang menghambat perkuliahan itu hanya sebuah alasan ya pada akhirnya ya gitu. Sepakat saya. Pernah juga nih sahabat beda yang bicara tentang jangan ikutan organisasi eksternal, katanya soalnya organisasi eksternal kalau misalnya rapat diskusi itu malam nanti ngeganggu ke kuliah pagi dan lain-lain. Ya nyatanya ya Mas Jajang nih lulus tepat waktu kan, insya Allah ya. Saya pun tahun depan juga skripsi Mas Jajang, mohon doanya. Jadi ya itu tergantung pada individu berarti ya, bagaimana dia bisa memanajemen waktu pada akhirnya, seperti itu. Ya emang ya kita itu memang gimana ya, pernah sih diskusi sama teman saya yang di Garut, yang menjadi
penyakit itu adalah sebuah asumsi atau opini ya. Itu yang menjadi sebuah apa namanya? Yang akan menjadi penyakit di kalangan publik tersebut gitu. Jadi ketika dia itu melihat apa namanya? Melihat realita tapi tidak tahu gitu. Tidak tahu apa namanya? Tidak tahu di dalamnya, langsung mengklaim aja gitu. Langsung mengklaim aja, memukul rata gitu. Memukul rata, yaitu bagi saya ya kesalahan lah gitu. Jadi sebuah kuldesak ya, dan juga patologi secara ini jadi penyakit lah. Ya kembali ke skripsi tadi ya Mas Jajang. Tadi bicara soal skripsi, terus kan dari pas awal-awal jadi mahasiswa atau mungkin pas semester tengah-tengah lah, semester tengah 3, 4, 5 itu kan masih nyantai kita bicara soal skripsi dan lain-lain. Nah, mungkin dari Mas Jajang yang sekarang lagi nggarap skripsi ya, dan mungkin ada yang perlu disampaikan mungkin kepada sahabat-sahabat Kamar Pergerakan yang lagi jadi mahasiswa baru mungkin atau mungkin sedang pertengahan semester kuliah gitu. Nah, itu gimana yang perlu disampaikan kepada sahabat-sahabat? Berbicara skripsi sebetulnya kerjakan saja dengan penuh hikmat dan juga kalau misalkan mahasiswa baru atau mahasiswa pertengahan jangan dulu terfokus pada skripsi lah, fokus dulu kepada akademik dan pengembangan diri entah di organisasi ataupun di mana, yang penting positif gitu. Karena ya yang saya dapat juga buat landasan yang skripsi sekarang itu keseringan baca gitu. Jadi ketika menggarap skripsi pun karena sudah terbiasa dalam pengembangan diri, terus fokus di akademik, itu menjadi apa namanya? Menjadi modal juga gitu buat di tingkat akhir kayak gini gitu, kayak saat ini. Jadi pesannya adalah ya untuk mungkin mahasiswa baru atau mungkin mahasiswa yang sedang di semester pertengahan kuliah lah ya, jangan diam lah pada intinya. Silahkan cari ruang sebanyak-banyaknya kan, baik itu dalam organisasi, membaca buku, berdiskusi, itu kan akan jadi modal ya untuk ke depan kita kerja skripsi dan lain-lain gitu ya Mas Jajang. Karena ya ketika kita turun ke lapangan atau turun ke tengah-tengah masyarakat itu ya masyarakat gak bakalan nanyain, contoh ya misalkan saya kan jurusan bahasa Inggris nih, ya masyarakat juga tidak akan nanya pakai bahasa Inggris what's your name kayak gitulah gitu. Gak mungkin, jarang. Jarang. Paling ya apalagi ya di kalangan masyarakat yang di pedesaan itu melihat mahasiswa itu yang serba bisa lah gitu. Yang serba bisa, yang bisa menggarap ini, menggarap itu. Nah, oleh karena itu ya dipersiapkannya ya di pengembangan diri gitu. Kalau misalkan akademik itu fokus ke jurusannya, ke fakultatif jurusannya. Nah, kalau misalkan pengembangan diri ya itu buat modal kita di lapangan nanti gitu. Ya, seperti Mas Jajang tadi kan kuliah jurusan bahasa Inggris gitu kan. Tapi sekarang ngerjainnya bank sampah kan, padahal tidak ada mata kuliah tentang lingkungan dan lain-lain ya, tapi karena di organisasi bisa bicara soal pengembangan diri dan kapasitas diri sehingga bisa ya melakukan kegiatan bank sampah sampai ya berbagi manfaat lah kepada masyarakat kan. Ya jujur aja sih kalau misalkan di kelas gitu ya, kalau misalkan di kelas itu belajar itu kan fokus terhadap subjek kita gitu, subjek mata kuliah fakultatif kita gitu. Nggak ada masalah masalah yang ada di masyarakat. Kebanyakan kan fokus ke subjek fakultatif kita. Nah, karena itu ya adanya di luar. Sering kita bertemu dengan orang-orang baru, tukar pengalaman, tukar pikiran. Hingga pada akhirnya ya saya bisa gitu terkait administrasi ya setidaknya at least lah gitu. Bisa administrasi, terus bisa sosialisasi sama orang baru, bisa beradaptasi. Ya itu sih yang penting bagi saya, itu yang poin penting. Jadi ya pada intinya sebenarnya banyak kan keilmuan dan pengetahuan mungkin di luar daripada ruang kelas kita di dalam kampus gitu. Misalkan Mas Jajang dari bahasa Inggris tapi ketika berproses di luar atau dalam organisasi ya jadi pengetahuan lain dan ilmu lain tuh bisa diketahui kan. Misalnya contoh kecil aja,
ketika misalkan skripsi kan Mas Jajang ya, itu kan perlu observasi, Ya. wawancara dan Ya. lain-lain ya. Tapi kan ketika tidak terbiasa dengan bicara atau ngobrol dengan orang yang tidak dikenal kan Ya. agak sulit ya, Betul. ada grogi dan lain-lain. Hmm. Tapi karena Mas Jajang itu berproses di organisasi, terbiasa komunikasi dengan masyarakat yang tidak belum kenal sebelumnya, karena itu terbiasa ya, ketika observasi jadi santai kan Mas Jajang ya, gitu. Dan juga ada pernah saya mendengar cerita Mas Jajang, katanya adalah dia itu kuliah. Nah, setelah lulus itu dia ya cum laude lah, nilainya memuaskan. Tapi setelah dia kuliah itu kerja akan di perusahaan. Nah, di perusahaan itu dia kerja tapi tidak bisa bikin surat-surat gitu. Dia bikin surat pun nggak bisa gitu. Padahal jurusan administrasi itu kan apa ya? Perlu dipertanyakan. Perlu dipertanyakan gitu. Ya karena memang secara apa ya, perkuliahan lah. Misalnya saya di ilmu pemerintahan kan tidak diajarkan untuk bikin surat itu gimana sih, kayak formnya seperti apa, nomor surat dan lain-lain tidak diajarkan. Tidak diajarkan. Tidak diajarkan gitu. Tapi ilmu itu atau bikin surat lah misalkan kan ada di dalam organisasi lah. Kalau di dalam kampus kan ada himpunan, di luar kampus pun ada eksternal gitu, di sekretaris dan lain-lain kan itu diajarkan membuat surat. Nah, maka dari itu kan nilai sebagus apapun tapi dalam praktek di lapangan, apalagi sudah masuk dunia kerja, bikin surat aja gak bisa kan, itu dipertanyakan gitu. Jadi ya banyak gitu sahabat-sahabat keilmuan lain yang bisa menunjang sahabat-sahabat di dalam perkuliahan gitu. Apalagi bicara soal setelah lulus sahabat-sahabat itu mau jadi apa gitu kan saja. Intinya dipersiapkan lah, dipersiapkan ya dengan modal pengembangan ya tadi, pengembangan sama fokus sama akademi. Dan memang sih teman-teman di luar sana kalau misalkan udah di tingkat akhir ya pastilah merasakan kekhawatiran di tingkat akhir, apalagi keadaan sekarang ya, saat ini kan pandemi gitu, pandemi dengan ya mungkin ekonomi memburuk, terus ya dengan keadaan mempersempit, tapi ya apa namanya, itu menjadi tantangan bagi mahasiswa akhir. Bagaimana caranya kita bisa memotivasi diri terus terus berjalan lah, meskipun tidak lari tapi terus berjalan. Yang penting konsisten ya sahabat Jajang. Nah, bicara soal skripsi nih, dari pengalaman Mas Jajang sendiri, apa sih yang membuat atau pernah nggak sahabat Jajang itu merasa malas nih ngerjain skripsi, ream, atau mungkin gini pembimbingnya A, B, C segala macam. Itu gimana pengalaman Mas? Memang sih sifat males ya. Sifat males itu ya memang hal yang lumrah, yang biasa gitu. Teman-teman di luar sana pastilah, apalagi yang di tingkat akhir, kita itu sering terjebak ke dalam ya tadi obrolan orang lain, terus distrakan dari luar yang teman-teman sudah lulus, hingga pada akhirnya ya bukannya dikerjakan tapi malah dipikirkan gitu, kumaha ieu beres ya, kalau dipikir aja akan beres-beres. Nah, terus ya ditambah kitanya suka malas-malesan, ya memang sih saya juga sempet sih malas-malesan kemarin tuh, makan gitu ditanyain sama pembimbing kapan mau lanjut lagi, saya itu gimana nih, udahlah motivasi diri terus ya, karena melihat daripada kondisi juga kan, teruslah gitu mulai lagi gitu, intens lagi sama pembimbing. Alhamdulillah sekarang udah insya Allah lah, mudah-mudahan bentar lagi lah. Bentar lagi ya. Kapan nih kira-kira Mas Jang, bulan apa nih? Insya Allah ya di akhir Agustus. Agustus berarti tinggal beberapa hari lagi ya. Sekarang tanggal 23 nih, untuk sahabat-sahabat, untuk Mas Jajang yang bentar lagi mau lulus, kita patungan beli selendang ya. Karena kan dikasih kampus ya. Dikasih ke kampus ya. Biar Mas Jajang kelihatan sudah calon sarjana gitu kan, nanti Mas Jajang ke jalan pakai itu lah. Biar kelihatan kan. Jalan-jalan keliling-keliling. Biar kayak orang-orang kan di pos, kalau saya mah keliling-keliling. Keliling. Luar biasa sahabat Jajang ini. Asli itu kayak kirain dikasih sama kampus, ternyata beli sendiri. Beli ya. Aduh, gitu teh. Ya mah kumaha. Tapi ada niatan beli Mas Jajang? Nggak tahu lah, kalau buat eksistensi mah ya biarin aja, yang penting
kita fokus ke skripsi sih. Ya, penting keilmuan kita kan bukan selendangnya tapi gelar kita itu bermanfaat kalau enggak bagi masyarakat dan ya minimal pada diri sendiri kan seperti itu. Nah bicara soal ke depan nih setelah lulus Mas Jajang, nah kira-kira cita-cita Mas Jajang tuh jadi apa sih? Kan biasanya dari TK misalkan mau jadi presiden, SD ganti lagi, SMP ganti lagi, nah sekarang sudah ya mendekati masa mencapai cita-cita itu. Nah kira-kira apa sih cita-cita Mas Jajang? Kalau cita-cita masih jadi elit global, Enggak. Cita-cita saya mah ya jelas ingin jadi entrepreneur lah, pengusaha gitu. Ya entah itu bidangnya apa, itu yang penting ya saya jadi pengusaha aja lah gitu. Biar kayak orang-orang gitu, biar masuk TikTok, FYP gitu. Enggak. Ya saya ya sedang sedang memperdalam dunia usaha bisnis karena ya memang cukup buta lah saya terkait dunia bisnis kayak gitu, karena memang dulu memang punya punya niat ingin berentrepreneur, cuman ya karena gimana ya, karena ya apa ngomong teh karena memang sulit modal dan lain-lain mungkin ya. Bukan modal, malas untuk mempelajari, tapi punya niat doang gitu. Nah, pada akhirnya ya kemarin berpikir ya daripada mikiran yang niat gitu, mending ya langsung aja pelajari, baca artikel-artikel terkait usaha-usaha kayak gitu. Karena ya bagi saya kalau usaha kayak gitu gak terikat oleh orang sama orang lain, sama bos kayak gitu, meskipun kecil lah gitu tuh. Ya luar biasa sahabat, tadi kan Mas Jajang ini kuliahnya jurusan bahasa Inggris, tapi memiliki cita-cita ke depan ingin jadi pengusaha, itu kan sangat luar biasa gitu. Bukan dalam artian mengkhianati fakultatif keilmuan ya, tapi malah menunjang kalau menurut saya ketika sahabat mungkin jadi pengusaha yang luar biasa, jadi elit global misalkan kan perlu bisa bahasa Inggris ya sahabat. Ya karena gini, saya pernah baca kalimat dari almarhum Mbah Maimun ya. Beliau mengatakan bahwa kalau ingin menjadi seorang guru itu harus mempunyai usaha sendiri gitu. Harus bisa membereskan ekonomi sendiri gitu. Hingga pada akhirnya ya ketika kita mengajar orang lain pun tidak pure lah ngajar gitu, nggak menunggu imbalan apapun gitu. Karena ya kalaupun bagi saya kalaupun mengajar lalu ada berkeinginan mendapatkan imbalan, ya bagi saya gitu, itu ya maaf gitu, asal gimana gitu, asal kurang masuk lah ke saya. Yang kalau dengan cara mensiasatnya yaitu saya ingin berusaha menjadi pengusaha dulu. Kalau misalkan ya kayak kemarin aja di bank sampah, kemarin kan saya bikin program kelas bahasa ya. Di sisi lain kan itu program ngajar ke anak-anak gitu. Di sisi lain juga saya mempunyai pendapatan dari bank sampah tersebut gitu. Luar biasa sahabat. Jadi ya niatan dari sahabat atau Mas Jajang ini sangat luar biasa gitu. Jadi intinya ingin bermanfaat kan bagi orang lain tanpa orang lain takut untuk gak bisa bayar gitu kan. Untuk bicara soal pendidikan tadi. Jadi ingin mandiri dulu secara ekonomi di luar keinginan Mas Jajang untuk bisa bermanfaat bagi masyarakat. Ini sangat luar biasa. Ini patut jadikan idola ya sahabat-sahabat gitu. Atau yang terakhir mungkin sahabat Jajang, mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman sahabat-sahabat yang lain yang sedang berjuang dalam jadi mahasiswa tingkat akhir, yang berjuang dalam skripsi, yang berjuang dalam ngajar-ngajar dosen, pembimbing gitu ya, silakan lah perlu disampaikan. Untuk teman-teman mahasiswa tingkat akhir terus berjuang, ingat kata-kata orang tua, jangan ingat kata-kata tetangga, karena tetangga mah ada milu mayaran. Betul banget. Ya yang penting kalaupun misalkan kita dibiayai orang tua, terus orang tua yang menekan, itu hal yang wajar lah.
dan itu patut kita patuhi juga gitu. Dan kalaupun juga misalkan biaya sendiri terus orang tua bilang itu ya tetap saja gitu fokuskan ke pendidikan gitu, ngerjain skripsi yang sampai beres lah gitu, jangan sampai dipikirin tapi tidak dikerjain kayak gitu. Oke, jadi itulah pesan dari Mas Jajang ini. Jadi yang sedang mengerjakan skripsi maupun yang sedang kuliah lah ya, jadi yang hanya dipikirkan, hanya berkutat di pikiran saja gitu, tapi juga harus dilakukan. Ini luar biasa sahabat Jajang. Oke, mungkin seperti itu sahabat-sahabat, dalam video kali ini kita membicarakan tadi sharing lah tentang pengalaman ya, jadi pengalaman mahasiswa dan mahasiswa tingkat akhir dari Mas Jajang yang luar biasa, yang bisa memanage waktunya baik itu untuk pendidikan, untuk organisasi, untuk kegiatan bank sampah ya, itu sangat luar biasa dari sahabat Jajang. Oke, mungkin cukup sekian sahabat-sahabat video kita pada hari ini. Terima kasih sahabat Jajang yang sudah bersedia mampir di studio kita yang sederhana. Mungkin cukup sekian sahabat-sahabat. Mohon maaf bila penyampaian saya kurang hikmat, mohon ampun bila penyampaian saya kurang santun. Teruslah hidup dan berkarya atau mati dalam kegelisahan, serta jadikan setiap tempat sebagai sekolah dan jadikan setiap orang sebagai guru. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam pergerakan. Salam.